dokter tahu nggak bahwa ada apa berita atau apa itu ya? Berita ya. Eh, ingin meruqyah orang-orang yang LGBT. Nggak, aku jadi dokter tuh sudah katakanlah lulus 81 sampai sekarang 39 tahun ya. Jadi kalau misalnya di ruqyah untuk itunya, karena itu adalah berupa mindset ya. Kalau menurut pendapat saya ya. Tren ruqyah LGBT tidak efektif tapi justru tambah populer di Indonesia. Gimana? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Sukma Anang Sajati. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari bukan salah satu sih, mungkin banyak orang yang bertanya kepada saya lewat Facebook dan YouTube. Kenapa saya begitu memusuhi pelaku-pelaku penipu, pendusta yang mengatasnamakan ruqyah? Intinya, kenapa saya sangat memusuhi tukang ruqyah? Di sini akan saya jelaskan secara rinci. Yang pertama, saya to the point ya. Yang pertama, kenapa saya memusuhi pelaku ruqyah? Yang harus saya jelaskan adalah saya tidak memusuhi ruqyah secara mutlak, karena ruqyah itu adalah pengobatan sunnah Nabi. Ruqyah itu kalau kita artikan adalah menjampi-jampi. Nabi Muhammad sempat melarang ruqyah, namun akhirnya beliau memperbolehkan ruqyah. Ruqyah menjampi-jampi seperti ke air, menjampi-jampi ke obat, ke makanan. Banyak kiai-kiai kita di kampung, kalau kita punya anak yang sakit, punya saudara sakit, sering dibawain air kan, dibawain air gitu, dibacakan doa seperti ini lalu diberikan. Dan sekarang praktek itu masih dilakukan oleh beberapa ulama-ulama kita, oleh habaib-habaib kita sering dilakukan. Itulah ruqyah yang betul. Jadi ruqyah ini hanya membaca-bacakan doa, menjampi-jampikan doa, baik ke orangnya langsung atau ke media, dengan tujuan dan maksud tertentu, baik untuk mengobati penyakit, mengobati hati, menenangkan pikiran, dan lain sebagainya. Itulah ruqyah yang asli. Namun, di sini, sejak tahun 2010 awal, ada gerakan ruqyah yang mengusung misi Wahabisme. Gerakan ruqyah ini mengusung propaganda akidah. Gerakan ruqyah ini mengusung propaganda akidah propaganda yang mana propaganda ini ingin menghancurkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa saya sebut propaganda ini ingin menghancurkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Begini, yang pertama, tukang ruqyah ini, mungkin Anda semua bisa lihat sekarang, tukang ruqyah rata-rata didominasi oleh Wahabi, orang-orang berjenggot, sok-sokan sunnah,
merasa paling sunnah dan lain sebagainya. Mereka ini dari zaman Nabi sekalipun, Khawarij sekalipun, mereka ini selalu beranggapan diri mereka yang paling benar, orang lain salah. Itu ciri-ciri mereka. Dari sejak zaman Nabi ciri-ciri mereka seperti itu, dan sekarang Khawarij ini berkamuflase hingga menjadi Wahabi. Nah, ada dalam pelaku ruqyah ini ada orang yang full tulen Wahabi, ada orang yang ngaku sok-sokan aswaja, sok-sokan pro aswaja, tapi sebenarnya mereka mengikuti agenda Wahabi juga. Maksudnya begini, ada orang yang sok-sokan saya aswaja, saya nggak Wahabi, tapi mereka menggunakan dan melakukan metode ruqyah versinya Wahabi, begitu. Nah, di sini akan saya buka pikiran Anda semua. Yang pertama, pada saat awal gerakan ruqyah ini muncul, mereka memberikan, kalau di dalam dunia marketing, di dalam kebetulan saya juga jurusan ekonomi, kalau di dalam dunia marketing itu ada namanya diferensiasi. Diferensiasi ini adalah proses membedakan antara kita dan yang lain. Perbedaan. Jadi kita ini membuat perbedaan, membuat pembatas beda antara dia dan saya, antara mereka dan kami. Ini namanya diferensiasi. Nah, mereka Wahabi ini yang memiliki agenda untuk menghancurkan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka bukan masuk membuat agenda soal ruqyah ini tadi. Mereka masuk ke ruqyah. Setelah mereka masuk lewat hijrah dan lain sebagainya, mereka memasukkan agenda mereka lewat jalan ruqyah. Nah, hingga saat para Wahabi ini mereka melakukan proses pengobatan ruqyah, ya, agar membedakan mana yang baik, mana yang salah versi mereka menamai diri mereka sebagai ruqyah syariah. Ya, ini sebenarnya tidak benar-benar syar'i. Karena kalau ruqyah syariah, kiai-kiai kita di kampung juga syariah, mereka mengobati tiup ke air Habib Umar, Habib yang lain sebagainya, Habib Lutfi, mereka mengobati dengan cara ruqyah syariah juga, mengobati ke air, minumkan, mengobati ke orang, tiupkan, itu ruqyah. Tapi para habaib ini mereka tidak pernah membawa embel-embel ruqyah. Nah, orang-orang bajingan ini mereka membawa embel-embel ruqyah dengan tujuan menciptakan diferensiasi antara aswaja dan mereka. Mereka membawa embel-embel ruqyah dengan tujuan apa maksudnya? Mereka membawa embel-embel syariah dengan tujuan agar diri mereka yang dipandang paling syar'i. Contoh, ruqyah syariah. Seakan-akan mereka lah yang paling syar'i. Di luar mereka, metode ruqyah di luar mereka itu bid'ah. Itu syirik, itu kafir. Inilah kenapa orang-orang Wahabi, orang-orang dungu di ruqyah ini mereka selalu membawa embel-embel ruqyah syariah. Itu adalah diferensiasi. Ini trik marketing diferensiasi agar orang-orang berpikiran mereka syariah, yang lain tidak syariah. Gitu loh. Padahal semuanya syariah, kiai-kiai kita syariah, mengobati ke air, tiupkan, mengobati ke makanan, makanannya didoakan, dikasihkan ke orang yang sakit didoakan, itu syariah. Cuman karena memang Wahabi ini membawa agenda untuk memisahkan masyarakat, pola pikir masyarakat dipecah. Sehingga mereka membawa embel-embel syariah. Jadilah ruqyah syariah. Itu adalah diferensiasi, trik mereka agar masyarakat berpikir bahwa merekalah yang syariah, yang lain tidak. Begitu, itu yang pertama. Mereka membawa embel-embel syariah untuk itu. Kemudian, yang kedua, yang pertama, kenapa saya memusuhi ruqyah versi mereka? Karena itu tadi, mereka membawa agenda untuk menghancurkan Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia. Mereka untuk menghancurkan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinan kita terhadap ulama-ulama kita, ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama sepulah ibaratnya. Mereka membawa ajaran-ajaran yang mana ajaran-ajaran soal ruqyah ini itu merupakan propaganda untuk menarik masyarakat kita masuk ke dalam kelompok mereka. Itu yang pertama. Mereka caranya dengan memberikan embel-embel syariah, yang lain seakan-akan tidak syariah. Itu kan mungkin sudah Anda tahu ya, ustadz sunnah yang lain tidak sunnah gitu kan, ustadz sunnah yang lain bid'ah. Mereka kan sudah sering membeda-bedakan. Dari ustadz pun mereka sering menyebut ustadz sunnah, ini tidak sunnah, ini ustadz sunnah, ini yang sunnah begini, itu bid'ah, kunut bid'ah, yang sunnah begini. Itu sudah sering. Dan termasuk ruqyah pun adalah trik dan metode mereka untuk merenggut, untuk menarik, untuk merekrut orang-orang agar gabung ke kelompok mereka. Makanya diberi nama ruqyah syariah dengan tujuan agar orang-orang berpikir bahwa mereka lah yang syariah, yang lain tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, ruqyah syariah ini seringkali mempropaganda dengan hal-hal, apa ya ibaratnya, gimana ya, saya susah ngomongnya,
tukang ruqyah ini seringkali mempropaganda manusia dengan omong kosong yang diciptakan pada saat ruqyah. Saya beri contoh. Sholawat kita orang Aswaja, antum semua, anda semua sering mengamalkan sholawat nariyah kan? Sering mengamalkan sholawat ini dan itu. Di masjid-masjid di Jawa Timur, Jawa Barat, di Tasik, sering kita melantunkan sholawat. Sholawat nariyah contohnya, sholawat sholawat nariyah, sholawat Bani Hashim, terus sholawat Umi, seringkali melantunkan sholawat itu. Nah, kemudian kita juga orang-orang ahli sunnah wal jamaah ada yang bertarekat, ada dikir tarekat Sadiliyah, ada tarekat Naqsabandiyah, tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, tarekat Qadiriyah, dan banyak lagi tarekat Abbasiyah, banyak tarekat ini. Nah, sedangkan mereka memusuhi kita orang yang bertarekat, mereka memusuhi kita orang-orang yang senang mengamalkan sholawat. Sehingga pada saat mereka adu argumen, mereka tidak bisa menang melawan kita. Adu argumen soal tarekat, mereka tidak bisa menang. Adu argumen soal sholawat, sholat fatih katanya bid'ah, sholawat nariyah katanya bid'ah. Adu argumen, mereka tidak bisa menang melawan kita. Akhirnya mereka membawa cara ruqyah. Apa cara mereka dalam ruqyah ini? Begini, pada saat orang di ruqyah, misalkan nih, contoh ya, pada saat orang di ruqyah, ternyata orang tersebut bereaksi, kamu jin dari mana? Saya jin dari sholawat. Kenapa bisa seperti itu? Nih, saya berikan contohnya. Saya tunjukkan screenshotnya. Ada ini di YouTube sudah banyak pertebaran jin dari efek sholawat, jin dari efek dikir bid'ah katanya. Ya, silakan disaksikan nih. Ini adalah tampilan screenshot orang-orang yang meruqyah dan mengatakan bahwasannya jin berasal dari amalan sholawat, jin berasal dari amalan dikir bid'ah dan lain sebagainya. Sudah? Nah, baik, saya jelaskan. Nah, kenapa mereka menyebut jin ini berasal dari amalan sholawat? Begini, pada saat orang datang ke tempat mereka, orang tersebut telah meyakini di dalam dirinya ada jin. Karena Anda datang ke tempat ruqyah karena apa? Pasti karena Anda berpikiran dalam diri Anda ada jinnya, makanya Anda datang ke tempat ruqyah. Kalau tidak kan nggak bakal datang. Itu indirect sugesti. Sugesti tidak langsung yang sudah tertanam di dalam alam bawah sadar Anda. Subconscious Anda sudah tertanam itu. Subconscious itu alam bawah sadar. Jadi pada saat Anda pergi ke tempat ruqyah, Anda sudah membawa sugesti di alam bawah sadar Anda bahwa saya ada jinnya. Nah, sekarang tinggal sugesti itu bergerak liar. Jin ini dari mana? Oh, saya mengamalkan sholawat. Oh, saya mengamalkan dikir torekat. Oh, saya ikhwan tarekat. Saya mengamalkan dikir. Gitu loh. Makanya, pada saat mereka seperti memiliki, saya ada jinnya nih. Jin dari sholawat nih kayaknya. Ini jin dari amalan dikir bid'ah nih kayaknya nih. Nah, orang ini yang asalnya tarekat, orang ini yang asalnya mengamalkan sholawat, mereka nonton ceramah di YouTube, nonton ceramah Ustadz Wahabi, lalu Ustadz Wahabi berkata, amalan ini bisa mendatangkan jin, dikir bid'ah mendatangkan jin. Si Khalid Basalamah pernah ngomong seperti itu, dikir tarekat mendatangkan jin katanya. Wallahi demi Allah, dikir tarekat katanya mendatangkan jin. Itu Khalid Basalamah yang ngomong. Khalid Basalamah ngomong, dikir tarekat mendatangkan jin. Kemudian sholawat yang bid'ah mendatangkan jin. Pada saat orang yang mengamalkan sholawat dan mengamalkan dikir tarekat menonton video ini, mereka tersugesti, wah saya mengamalkan sholawat nih, wah saya mengamalkan dikir nih, pasti dalam diri saya ada jinnya nih. Nah, kenapa mereka berpikiran seperti itu? Karena mereka mengamalkan sholawat dan mengamalkan dikir tanpa ilmu yang kuat, sehingga keyakinan dan akidah mereka mudah goyah. Nonton ustadz yang penampilannya, wah ini sunnah, wah ini terbaik nih, wah ini ahli surga, mereka akhirnya tergiring. Karena kiai-kiai kita di kampung tidak terlalu angker, gamisnya tidak panjang, sorbannya tidak terlalu panjang, ya pakaian kiai-kiai kita itu sederhana lah. Kita lihat contohnya banyak kiai-kiai di NU yang sederhana lah penampilannya, tapi ilmunya luar biasa. Maimun Zubair, Kiai Maimun Zubair, Habib Lutfi bin Yahya, mereka ulama-ulama yang luar biasa, penampilannya biasa. Ada lagi Kiai Abdul Ghafur di pesantren mana di Lamongan itu, pondok pesantren Sunan Derajat gitu kan, Kiai Abdul Ghafur tuh. Mereka penampilannya biasa gitu. Nah, karena penampilan yang biasa itu orang-orang bukan sedikit meremehkan. Orang-orang yang memang landasan ilmunya tidak kuat, mereka akan beranggapan wah ini kurang sunnah nih, begitu loh. Ini kurang sunnah nih, ini kurang surgawi nih. Begitu melihat tontonan ustadz-ustadz yang jenggot panjang, pakai surban, gamis, wah ini surga nih, ini sunnah nih.
Akhirnya keyakinan mereka goyah. Dan pada saat ustadz tersebut ngomong amalan ini mendatangkan jin, sholawat ini mendatangkan jin, dzikir ini mendatangkan jin, maka mereka tersugesti dan memiliki keyakinan, saya ada jinnya karena saya dulu mengamalkan sholawat, karena saya dulu mengamalkan dzikir. Dan akhirnya saat sudah tersugesti seperti itu, mereka datang ke tempat ruqyah dan diruqyahlah mereka. Pada saat diruqyah, mereka pasti abreaksi. Abreaksi seperti kesurupan, lalu mereka ngomongnya bagaimana? Saya adalah jin dari ruqyah, saya adalah jin, maksudnya saya adalah jin dari sholawat, saya adalah jin dari dzikir torekat, saya adalah jin dari sholawat nariyah. Kenapa mereka kesurupan dan bisa berbicara seperti itu? Karena di dalam pikiran mereka ada sugesti, ada pola pikir di alam bawah sadar mereka yang berpikir seperti itu. Gitu loh, seperti yang sebelumnya saya jelaskan kan. Anda pergi ke tempat ruqyah karena Anda meyakini diri Anda ada jinnya. Nah, sekarang orang yang mengamalkan sholawat setelah menonton video Ustadz Wahabi, mereka meyakini bahwa sholawat yang saya amalkan ini ada jinnya. Akhirnya mereka terasut dan diruqyah. Pada saat diruqyah pasti kesurupan, pasti abreaksi. Dan abreaksinya itu adalah pikiran di alam bawah sadar mereka timbul keluar. Kalau dulu kita sering nonton di SCTV ada acara Uya Kuya, dihipnotis terus ngomong. Nah, seperti itu. Terus nangis-nangis kan, itu seperti itu. Gitu. Nah, pada saat orang ini disugesti, mereka mencapai titik theta, kemudian mereka tersugesti dengan tukang ruqyah yang berkata, wahai jin dalam tubuh ini, keluar kamu. Wahai jin yang bersemayam di dalam tubuh orang ini, keluar kamu. Bahasanya ukhruju ya apa gitu bagi saya. Ukhruju itu keluarlah wahai jin, wahai musuh Allah, keluarlah gitu. Nah, pada saat si tukang ruqyah berbicara seperti itu, mereka sugestinya semakin kuat. Pihak orang yang diruqyah semakin kuat dan seperti saya ada jinnya nih, jin saya harus keluar nih, seperti itu loh. Dan akhirnya abreaksi dan teriak-teriak tidak jelas dan ngomong bahwa saya jin dari sholawat. Padahal yang ngomong seperti itu bukan jin, tapi abreaksi. Tapi pikiran alam bawah sadar mereka meledak keluar lalu berbicara seperti itu. Itu gitu loh. Itu yang pertama ya. Yang kedua. Jadi mereka menggunakan ruqyah ini sebagai alat propaganda untuk menyalahkan kita, untuk menyesatkan kita. Amalan sholawat ini sesat. Mereka debat tidak menang. Akhirnya menggunakan ruqyah. Nih, amalan ini benar sesat. Buktinya ini ada jinnya. Inilah propaganda mereka. Itulah propaganda mereka yang kenapa saya memusuhi mereka. Itu propaganda mereka yang kedua. Yang ketiga, mereka menjadikan orang-orang yang dalam keadaan abreaksi sebagai senjata untuk menjatuhkan kita. Contoh. Saya kirim screenshotnya. Ada katanya nih. Silakan kirim screenshotnya. Nah, silakan Anda lihat. Di situ ada video ruqyah yang berkata bahwasanya rokok bisa memperkuat jin. Jin bisa semakin kuat karena rokok. Dan tahukah Anda, orang yang selama ini gencar, paling getol mengatakan rokok itu haram, golongan mana? Sudah tahu. Golongan mereka. Mereka beranggapan bahwa rokok ini haram atas dasar ilmu mereka. Dan mereka memiliki pemikiran bahwa sayalah yang paling benar. Pemahaman saya yang paling benar, fatwa saya yang paling suci, fatwa saya yang paling diterima Allah. Mereka berkata rokok itu haram tanpa melihat dalil-dalil yang lain yang mengatakan rokok itu mubah, rokok itu makruh. Tidak melihat itu. Mereka hanya meyakini pendapat mereka dan mereka akan paling merasa pintar dengan pendapat mereka. Mereka akan memblow up pendapat mereka sebagai pendapat terbaik di antara pendapat orang lain. Itulah ciri mereka. Dan pada saat mereka mengeluarkan fatwa bahwa rokok itu haram, akhirnya ada orang perokok di ruqyah, lalu dia abreaksi dan ditanya-tanyalah, kamu jin dari mana? Saya jin dari rokok. Dengan rokok saya semakin kuat. Nah, dari situlah mereka menjadikan senjata ini. Nih, lihat. Merokok itu membuat jin semakin kuat. Jadi, ustadz-ustadz, kiai-kiai yang merokok jangan Anda ikuti. Itu poinnya. Di situ mereka ingin membuat kita, mereka ingin mempengaruhi pikiran kita agar kita menjauhi orang-orang kiai-kiai, ulama-ulama yang merokok. Dengan anggapan bahwa rokok itu memperkuat jin. Dan ulama-ulama yang merokok, mereka
di dalam tubuhnya ada jinnya. Itu tujuan mereka. Gitu loh. Saat mereka meruqyah orang lalu berkata, oh ini dengan rokok jin semakin kuat. Di situ mereka menggiring pikiran kita secara tidak langsung agar kita berpikir bahwa ulama yang merokok adalah salah karena rokok memperkuat jin. Sedangkan Habib Lutfi merokok, Kiai Said Akil Siroj merokok, Habib Bahar bin Smith merokok. Siapa lagi? Mau kita sebut semuanya. Banyak ulama-ulama kita yang merokok. Banyak memang, ada sebagian dalil mengatakan rokok itu haram, ada sebagian dalil mengatakan rokok itu makruh dan lain sebagainya, memang ada. Cuman yang saya muak di sini adalah saat mereka menjadikan dalil yang mereka yakini adalah kebenaran yang mutlak. Padahal ulama memiliki dalil dan pendapat yang lain tentang rokok. Tapi karena memang mereka, sifat buruk mereka ini selalu merasa diri mereka paling benar di antara pendapat yang lain, akhirnya mereka menggunakan cara, berbagai macam cara untuk untuk menguatkan pendapat mereka sebagai pendapat paling benar. Salah satunya dengan ruqyah ini. Diruqyahlah orang yang merokok. Orang itu beraksi lalu ngomong rokok memperkuat jin, rokok memperkuat saya. Katanya jin yang ngomong, padahal itu bukan jin, itu beraksi. Dan pada saat orang-orang melihat, oh iya ternyata rokok itu memperkuat jin. Hasilnya apa? Hasilnya orang-orang yang melihat video tersebut akan berpikiran bahwa orang yang merokok ini ada jinnya. Dan saat melihat Habib Lutfi merokok, Habib Bahar bin Smith merokok, Kiai Akil Siroj merokok, mereka akan beranggapan, oh ini ulama su'u nih, ini ulama merokok, tidak boleh diikuti. Padahal ulama-ulama tersebut adalah ahli sunnah wal jamaah. Dan pada saat kita membenci mereka dan tidak mengikuti mereka, kemana kita akan ikut? Betul. Kita akan mengikuti pikiran, akidah, pemahaman orang-orang tukang ruqyah tadi. Orang-orang tadi yang beranggapan dan memiliki pemahaman bahwa rokok itu haram. Memang betul ada dalil seperti itu, tapi yang salah adalah saat mereka menjadikan dalil pendapat mereka sebagai pendapat mutlak benar. Tidak ada pendapat yang bisa mengalahkan pendapat saya. Itu loh yang jeleknya di situ. Mereka selalu berpikir bahwa bukan berpikiran, mereka selalu meyakini saya paling benar, saya paling ahli surga, yang lain neraka. Itulah karakter dasar mereka. Itu ya, kemudian itu ya. Jadi dari 3 poin tadi, ini poin utamanya. Mereka menggunakan ruqyah sebagai cara untuk menjatuhkan kita, untuk menyalahkan amalan kita, untuk menyesatkan kita, untuk menyesatkan ulama-ulama kita, untuk menjauhkan kita dari ulama-ulama kita dengan dalih ruqyah tadi. Ulama merokok memperkuat jin, jadi ulama yang merokok harus dijauhi. Amalan ini mendatangkan jin, sholawat nariyah mendatangkan jin, dikir tarekat mendatangkan jin. Jadi orang yang berdikir tarekat, orang yang mengamalkan sholawat itu adalah orang sesat. Itu poinnya di situ. Nah, sekarang kita geser ke poin keempat. Ini sedikit lebih ilmiah. Ya. Ini poin keempat. Poin keempat, kenapa saya begitu memusuhi mereka? Karena mereka ini membuat malu diri saya, membuat malu orang-orang yang beragama. Kenapa? Begini, saya punya teman-teman, saya sebut namanya biar kalian cari orangnya. Saya punya teman yang bernama Andre. Dia kuliah di salah satu universitas di daerah Lendang. Kita sebut aja lah UPI. Andre di UPI. Ada lagi saya teman, saya kenal hanya si Andre ya, tapi memang ada beberapa saya sering diskusi dengan mereka. Andre ini bawa teman-temannya gitu. Nah, yang lainnya saya tidak kenal, saya hanya kenal dengan si Andre. Kemudian saya ada punya teman seperti Padli, Faizal, si siapa lagi? Ahmad Wahid. Itu kuliah di Unpad. Dan mereka semua orang-orang agnostik dan ateis. Ateis, orang yang tidak beragama dan tidak mempercayai adanya Tuhan. Sedangkan agnostik adalah orang-orang yang mempercayai Tuhan, tapi mereka tidak mempercayai semua agama yang ada di dunia. Dan orang-orang ateis, orang-orang agnostik, menganggap orang beragama ini sebagai orang bodoh. Salah satunya apa? Begini, saat ada orang yang beragama Islam, mereka tukang ruqyah, mereka berkata bahwa hipnotis itu sihir. Mereka berkata hipnotis itu sihir. Orang-orang ateis dan orang-orang agnostik tertawa, terbahak-bahak. Ini ya orang beragama, itu dalam pikiran mereka.
orang beragama Islam ini ternyata goblok ya, ternyata tolol ya, ternyata stupid ya. Toh mereka menyebut bahwasanya hipnotis sebagai sihir, hipnotis kerjasama dengan jin. Itu yang ada di pikiran orang ateis dan orang agnostik. Kok sebodoh ini orang Islam? Berarti benar, orang yang beragama Islam itu bodoh. Itu dalam pikiran mereka. Kenapa? Karena tukang ruqyah yang embel-embelnya membawa Islam, membawa syariah, mereka ini membawa bendera Islam, lalu mereka berkata bahwa hipnotis itu sihir. Hasilnya apa? Diketawakanlah oleh orang-orang ateis, diketawakanlah oleh orang-orang agnostik. Orang-orang ateis dan agnostik mereka mengedepankan akal dan sains. Mereka tahu dasar hipnotis itu apa. Hipnotis ini ada universitasnya, ada jurusan kuliahnya, itu bisa dibahas, itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Hipnotis yang jelas-jelas ilmiah, tukang ruqyah ngomong bahwa ini sihir. Makanya orang-orang ateis ngomong, ini bodoh sekali ini orang Islam. Padahal bukan orang Islam. Itu adalah oknum daripada orang Islam. Saya sendiri orang Islam dan saya mempercayai bahwa ruqyah itu bukan sihir. Itu murni permainan verbal, permainan pikiran manusia. Toh kalau memang itu ilmu magic, ilmu sihir, buktinya banyak buku yang membahas soal ruqyah. Soal hipnotis. Ada universitas khusus yang mempelajari hipnotis, bahkan ada jurusan kuliah, mata kuliah khusus soal hipnotis. Itu bisa dijelaskan semuanya secara ilmiah. Itulah orang-orang ruqyah ini mempermalukan kita sebagai orang yang beragama Islam. Mempermalukan kitanya di mana? Mereka menyebut hipnotis ini sihir, padahal itu ilmiah. Gobloknya mereka seperti itu gitu loh. Makanya orang-orang yang pintar, orang cerdas berpikir, kok orang Islam begini ya? Kok tolol begini ya? Kok sampai disebut hipnotis sebagai sihir? Mereka mempermalukan kita. Saya sebagai orang Islam pun malu. Malu karena mereka yang berbicara bahwa hipnotis itu sihir adalah orang Islam. Seakan-akan orang Islam bodoh. Seakan-akan orang Islam sebodoh itu. Seakan-akan orang Islam tidak paham sains, tidak paham ilmu pengetahuan, sehingga orang Islam ini berpikir bahwa hipnotis itu sihir. Sebodoh itu kalau orang Islam, sebuta ilmu pengetahuan itu kalau orang Islam, gitu loh. Makanya di sini saya sangat memusuhi ini karena mereka ini selain daripada mau memerangi kita ahli sunnah wal jamaah, mereka juga mencemarkan kita sebagai orang Islam. Mereka menyebut hipnotis sihir. Padahal itu ada penjelasan ilmiahnya. Aduh, itu ada penjelasan ilmiahnya. Itu ada penjelasan ilmiahnya, serius. Hipnotis itu bukan sihir gitu. Mereka menyebut ini sihir gitu. Saya yang malu. Malunya kenapa? Karena saya takut orang-orang di luar Islam, orang-orang non-muslim, orang-orang ateis, orang-orang agnostik berpikir, kok orang Islam sebodoh ini? Saya takut seperti itu gitu loh. Karena mereka yang ngomong hipnotis itu sihir adalah orang Islam, embel-embelnya Islam, membawa embel-embel ruqyah, membawa embel-embel syariah. Disitulah saya merasa miris. Orang-orang ini mencemarkan nama baik Islam dengan kebodohan mereka yang mengatakan hipnotis itu sihir. Itu. Kemudian kebodohan mereka yang kedua apa? Mereka berkata LGBT itu gangguan jin. LGBT itu adalah gangguan jin. Itu kata mereka. Bodoh sekali mereka ini. Mereka berkata LGBT gangguan jin. Bahkan sama Deddy Corbuzier waktu collab videonya sama Dr. Boyke, mereka tertawa mendengar LGBT bisa sembuh dengan ruqyah. Mereka ketawa. LGBT itu kelainan seksual, gitu loh. Kelainan orientasi seksual, LGBT itu nggak ada urusannya sama jin, nggak ada gitu. Makanya Dr. Boyke dan si Deddy Corbuzier waktu ngomong ruqyah bisa menyembuhkan LGBT, mereka ketawa gitu. Mereka ini orang-orang cerdas. Deddy Corbuzier, si Dr. Boyke, mereka itu orang terpelajar, mereka itu orang-orang yang kredibel, mereka itu ilmunya luas. Mereka sampai ketawa mendengar bahwa ruqyah bisa menyembuhkan LGBT. Katanya ruqyah ada jinnya. Coba Anda nonton waktu Dr. Boyke membahas soal LGBT dengan Deddy Corbuzier di channelnya Deddy Corbuzier. Coba tonton. Ada gitu. Ruqyah untuk pengobatan LGBT. Kok segoblok ini gitu. LGBT, homo, lesbi, gay, bukan transseksual, biseksual, ini kok ada urusan dengan jin? Kenapa jin lagi yang disalahin? Ini yang gak saya habis pikir gitu. Kok LGBT ini Makanya, kenapa saya memusuhi orang-orang ini? Karena memang orang-orang ini kebodohannya sudah di luar nalar gitu.
sudah parah gitu. Sudah menyebut hipnotis itu sebagai sihir, mereka menyebut LGBT bisa sembuh dengan ruqyah. Ada LGBT sembuh dengan ruqyah. Nih, saya gak mau fitnah, saya akan tunjukkan. I will show to you. Ya, kawan-kawan. Ya. Ruqyah jin LGBT, gangguan jin kaum Sodom. Waruqyah penyakit LGBT homoseksual. Ruqyah kasus LGBT. Aduh, bodoh sekali Anda. LGBT kok gangguan jin? Ada jin banci. Aduh, jin LGBT. Nih, ruqyah, pengamal, sholawat, nariyah. Coba antum lihat ya. Nah, ruqyah, pengamal, sholawat, nariyah, pengamal amalan bid'ah, reaksi jin, dengar sholawat Nabi. Itu bukan. Mana ya? Ini mana ada ruqyah? Ini ruqyah aswaja nih. Ruqyah, pengamal, dzikir, bid'ah. Nah, pengakuan jin, amalan bid'ah yang mengundangnya. Bid'ah menurut siapa? Bid'ah menurut mereka. Bid'ah menurut mereka itu apa? Maulidan, sholawatan, Isra Mi'raj, itu bid'ah. Nah, bisa baca kan? Tonton. Akibat mengamalkan zikir bid'ah. Bid'ah menurut siapa? Menurut mereka. Ruqyah akibat mengamalkan wirid bid'ah. Bid'ah menurut siapa? Bid'ah menurut mereka. Akibat mengamalkan zikir bid'ah. Bid'ah menurut siapa? Bid'ah menurut mereka. Ruqyah jin ahlul bid'ah. Bid'ah menurut siapa? Menurut mereka. Nah, ini ada zikir Asmaul Husna abal-abal. Itu yang dicatut kitab Syamsul Ma'arif, bukan main-main. Nih, zikir bid'ah mengakibatkan kesurupan. Wow, luar biasa. Mereka menggunakan ini semua untuk propaganda dan untuk meyakinkan dan mengokohkan pendapat mereka bahwa amalan-amalan yang menurut mereka bid'ah itu adalah sesat. Sehingga masyarakat awam akan berpikir bahwa wah, amalan ini bid'ah. Wah, sholawat ini bid'ah. Kiai-kiai yang mengajarkan sholawat ini tidak boleh diikuti. Seperti itu, mereka mengarahkan pikiran kita agar seperti itu berpikirnya gitu loh. Nih ya, kalau nggak percaya ini soal si Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier nah ini nih, coba tonton video ini. Ada sempat nyinggung soal pengobatan ruqyah untuk LGBT. Wah, ini saya malu banget ini, serius malu banget saya sebagai orang Islam. Itu ya. Nih, kalau nggak percaya, hipnotis. Mana sih? Nah, coba baca.
Mana sih? Udah lah, nggak ada lagi mana artikelnya ya. Ada kok itu artikel Kihei kalau nggak salah sih. Cuma nggak tahu saya. Nah, udah nggak ada kayaknya artikelnya. Saya sempat baca tuh artikel. Hipnotis adalah sihir. Oke ya, sudah ya. Cukup. Itulah yang menyebabkan kenapa saya begitu memusuhi tukang ruqyah. Mereka silakan lakukan ruqyah itu, tapi selama saya hidup saya akan selalu berusaha sekuat tenaga saya untuk mencerdaskan masyarakat agar tidak mudah terhasut oleh mereka. Jadi, banyak orang yang bertanya kepada saya kenapa saya memusuhi tukang ruqyah. Ruqyah versi mereka ya, bukan ruqyah secara mutlak, karena ruqyah itu ajaran Islam. Ruqyah versi mereka adalah pembodohan terbesar abad ini bagi saya itu. Oleh karena itu saya sangat bersemangat untuk melawan mereka. Karena bagi saya melawan tukang ruqyah ini, tukang ruqyah yang aneh-aneh ini, bagi saya pribadi itu sudah masuk ranah jihad. Kenapa? Karena dengan kita melawan mereka, kita sudah ambil alih dalam kita sudah mengambil alih, kita sudah ibarat turun tangan dan ikut campur dan membantu ulama-ulama kita untuk memberantas akidah-akidah sesat semacam ini. Kalau dakwah ulama di mimbar, dakwah para ulama-ulama di mimbar, hati-hati Wahabi, hati-hati akidah sesat dan lain sebagainya. Dakwahnya saya di YouTube saya. Dan jika Anda tahu, saya bukan cari popularitas, saya tahu video ini nggak bakal menghasilkan uang banyak, video ini nggak bakal trending amat. Gaji saya dari YouTube 3 bulan cuma 1,5 juta, serius. Makanya salah besar jika Anda ngomong saya buat video ini untuk cari duit. Karena memang duit dari YouTube nggak bisa diharapin gitu. Duit dari YouTube itu kecil. Cuman saya apa sih? Aduh, ngomong kok kurang kopi nih. Kenapa saya seperti gregetan gitu sampai beli kamera untuk syuting? Sebenarnya tujuan saya untuk beli kamera, untuk bikin YouTube dan sebagainya itu adalah ya melawan mereka ini gitu. Karena mereka ini sudah bertebaran di YouTube gitu ya. Jadi saran saya, silakan beragama yang benar. Namun ingat kita hidup di dunia yang mana dunia ini punya ilmu pengetahuan, ada ilmu sains, ilmu metafisika, ada ilmu kedokteran. Tolonglah jangan mabok agama. Belajar agama oke, boleh harus wajib belajar agama. Namun jangan sampai ilmu pengetahuan kita tinggalkan dan akhirnya kita mengait-ngaitkan sesuatu hal yang memang bisa bisa dijelaskan secara sains. Karena memang kita bodoh, akhirnya kita menghubung-hubungkan sesuatu tersebut dengan agama. Contohnya apa? Oh, hipnotis adalah sihir. Karena kebodohan kita adalah memahami hipnotis. Akhirnya kita mengambil kesimpulan simpel, hipnotis sihir, udah gitu aja gitu. Nah, kita jangan seperti itu. Kita punya akal, kita punya waktu banyak, belajar ngaji, belajar agama. Namun jangan lupa, belajar juga ilmu-ilmu yang bersifat duniawi, ilmu sains, semuanya dipelajari. Ya, jangan sampai kita ini terbodohi. Ada orang yang pintar agama, orang pintar hadis, begitu ada tukang ruqyah nih, lihat nih amalan bid'ah seperti ini nih, sholawat bid'ah mendatangkan jin nih, dikir torekat bisa mengundang jin nih, ini nih, kamu lihat, meskipun orang ini agamanya pintar, tapi begitu dia lihat, oh iya ternyata mengamalkan sholawat dikir bisa menghadirkan jin. Karena dia bodoh secara ilmu pengetahuan, sehingga dia meyakini ucapan dari tukang ruqyah tadi. Dan akhirnya dia sesat dan mengikuti akidah dan pemahaman tukang ruqyah tadi.
Salahnya di mana? Salahnya karena orang tadi kekurangan ilmu pengetahuan sehingga dia mudah dibodohi dengan ruqyah. Oleh karena itu, pesan saya welcome, silakan bagi kalau ada tukang ruqyah ingin meruqyah saya, silakan. Saya sudah 7 kali di ruqyah. 7 kali apa berapa kali lupa lagi saya. Banyak kok, sudah banyak, dan itu nggak ngepek apa-apa. Gitu. Kalau memang ruqyah bisa mengusir jin, demi Allah. Kalau saat di ruqyah saya bisa kesurupan, saya berhenti jadi dukun, serius. Saya berhenti mengamalkan ilmu hikmah, saya berhenti belajar ilmu hikmah, serius deh. Karena dari sekian banyak tukang ruqyah, pada saat di ruqyah, saya tidak menimbulkan reaksi. Saya tanya kepada mereka, kok saya nggak reaksi? Itu berarti kamu nggak ada jinnya. Terus saya ngomong, saya kan dukun, saya guru besar Padepokan Sukma Lanang Sajati, gitu. Saya bilang seperti itu, dan mereka ngomongnya beda lagi. Oh, berarti kamu nggak niat, kamu ruqyah hanya untuk ngetes. Padahal saya demi Allah, saya ruqyah itu bukan untuk ngetes, bukan, tapi saya pengen tahu gitu. Apa benar ini tuh kesurupan gitu loh. Ayolah tunjukkan. Saya nggak ada niat untuk ngetes, enggak, serius. Saya hanya pengen membuktikan apakah benar yang seperti itu adalah kesurupan. Jika benar itu kesurupan, buktikan kepada saya gitu. Kalau memang itu kesurupan, saya akan mengubah pola pikir saya akan mengubah pola pikir dan pemahaman saya tentang abreaksi, dan saya akan meyakini bahwa itu kesurupan. Kalau memang si tukang ruqyah tadi dapat membuat saya kesurupan, dapat meruqyah saya sehingga saya kesurupan. Kan tukang ruqyah dalihnya adalah orang yang kesurupan itu ada jinnya. Nah sekarang kan saya dukun nih, banyak jinnya nih, masa nggak bisa bikin saya kesurupan? Sedangkan saya nggak ada niat ngetes, saya niat lillahi ta'ala, demi Allah saya pengen paham. Kalau bener yang teriak-teriak itu kesurupan, ya berarti saya akan merubah pemahaman saya gitu. Kalau memang tidak ada tukang ruqyah yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kesurupan asli, berarti fix itu adalah abreaksi. Karena buktinya kalau memang itu kesurupan asli, dan kalau memang kesurupan itu terjadi karena di dalam tubuh seseorang ada jin, buktinya saya sendiri sudah berkali-kali di ruqyah, niat saya polos, niat saya kosong, nggak ada niat pengen ngetes atau nggak ada, serius. Kalau memang benar orang yang kesurupan itu kan ada jinnya, seharusnya saya pada saat di ruqyah pun sudah kesurupan. Nyatanya enggak, ya kan? Nah, untuk itu pesan saya, dalam belajar agama imbangilah dengan ilmu pengetahuan, ilmu sains agar tidak mabuk agama, agar tidak mudah membuat cocok logi hal-hal yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Karena kita malas belajar, akhirnya kita berkata, oh ini sihir, ini jin, udah simple gitu aja. Nah jangan sampai seperti itu ya. Sekian dari saya. Semoga video ini membuat masyarakat awam tercerahkan, dan semoga banyak orang yang kejang dengan video ini. Kejang-kejang, panas dingin, ketakutan, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.